Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin nadim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki gerbang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan door prize pahala yang dijanjikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan terus meningkatkan amal-amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih para penghafal Al-Qur'an terus senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dan mendakwahkannya kepada umat yang saat ini umat sudah terombang-ambing dengan berbagai macam pemikiran yang pemikiran itu juga teracuni oleh pemikiran-pemikiran selain Islam. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab penghafal Al-Quran yang ke-17, yakni tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang menjaga bacaan Al-Quran pada malam hari. Tentu para penghafal Al-Quran dan juga kita semua para pecinta Al-Quran harus senantiasa bagaimana menjaga baca Al-Quran kita pada malam harinya. Ini seorang penghafal Al-Quran harus lebih perhatian membaca Al-Quran pada malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 113 sampai 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'um min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjuduna. Kemudian ayat berikutnya wa hum yasjudun. Ayat berikutnya yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera atau mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Sahih
dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli minal laili." Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, andaikan ia sholat pada malam hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain dari kitab Sahih bahwa beliau bersabda, "Ya abdallahi la takun mithla fulanin kana yaqumul laila thumma tarakahu." Wahai Abdullah, janganlah kau menjadi seperti fulan. Ia sebelumnya mengerjakan qiyamul lail, lalu ia meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, atau Broni dan lainnya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah bersabda, "Syaraful mu'mini qiyamul laili." Kemuliaan orang mukmin adalah qiyamul lail. Banyak hadis dan asar terkait hal itu. Diriwayatkan dari Abul Ahwash Al-Habsyi, ia berkata, seseorang mendatangi Fustat pada malam hari, lalu ia mendengar suatu dengungan penduduk di sana seperti dengungan lebah. Ia kemudian berkata, "Kenapa orang-orang itu merasa aman dari apa yang ditakutkan oleh mereka ini?" Sholat malam dan bacaannya lebih kuat karena sholat pada malam hari lebih membuat hati menyatu dan fokus serta jauh dari segala kesibukan. Di samping yang lebih terjaga dari riya serta hal-hal lain yang dapat menggugurkan amal. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, pada malam hari ada saat-saat Allah mengabulkan doa di dalamnya di setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Keutamaan qiyamul lail dan membaca Al-Quran di dalamnya didapatkan meski hanya sedikit ataupun banyak. Bahkan Raden Ki Haji Muhammad Samsul Arifin, almarhum Raden Ki Haji Muhammad Samsul Arifin, guru Al-Fakir, berpesan kepada kami para santrinya bahwa jangan tinggalkan sholat malam. Dan setelah sholat malam dengan tinggalkan membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan Al-Fakir dan juga panjenengan semua para pemirsa Allah Subhanahu wa taala ke depan bisa mengamalkan sholat malam dengan baik dan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan juga pahalanya mengalir kepada almarhum Guru Al-Fakir Raden Haji Muhammad Samsul Arifin. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak tentu semakin lebih baik tentunya kalau kita ikhlas dan lillahi ta'ala. Kecuali jika qiyam dan membaca Al-Quran dilakukan sepanjang malam, hal itu dimakruhkan. Jadi sepanjang malam kemudian tidak berhenti sama sekali. Kenapa dimakruhkan? Karena bisa membahayakan kesehatan. Jadi kita juga, tubuh kita itu punya hak untuk istirahat ya. Istri kita juga punya hak untuk bersama kita. Anak-anak kita juga punya hak. Artinya apa? Ibadah jangan sampai melalaikan kesehatan kita. Jadi kalau semalam suntuk misalnya tahajud, kemudian tidak sehat, tidak tidur sama sekali, ini tubuh kita kan juga punya hak, mata kita punya hak untuk kemudian istirahat. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail didapatkan dengan salat malam meski hanya sedikit adalah hadis Abdullah
bin Amr bin As, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqsitin." Para mesra mati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam sholat malam, ia tidak dicatat dalam golongan orang-orang lalai. Barang siapa yang membaca 100 ayat dalam sholat malam, ia dicatat dalam golongan orang-orang taat. Barang siapa membaca 1000 ayat dalam sholat malam, ia dicatat dalam golongan orang-orang adil. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. As-Sa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, barang siapa sholat 2 rakaat pada malam hari, maka ia telah bermalam dengan sujud dan qiyam karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Mari saya mengajak kepada Al-Fakir pribadi dan juga keluarga besar kami dan juga seluruh santri-santri kami dan juga kepada seluruh pemirsa di rumah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita start mulai hari ini sampai menjelang Ramadan, sampai bulan suci Ramadan dan seterusnya, untuk senantiasa berupaya tidak pernah meninggalkan sholat malam dan diakhiri dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim walaupun hanya sedikit, dan kalau perlu kita baca pada saat setelah Fatihah kita membaca surat apa dan seterusnya. Tapi jangan sampai tadi semalam suntuk kita tidak istirahat sama sekali, karena tubuh kita juga punya hak. Dan juga kita pada siang harinya tentu akan berpuasa, dan puasa itu akan lebih baik diisi dengan aktivitas-aktivitas amal ibadah yang baik, termasuk amal dakwah. Saya teringat ketika orang tua Al-Fakir, mertua, ketika pada saat mau ke Mekah gitu ya. Jadi kita ke Surabaya dan kecapean betul ya. Kemudian beliau dan kami gitu baru bangun setelah kecapean itu karena perjalanan jauh. Pas mau adzan subuh, jadi pas adzan subuh bangun kita. Beliau tuh nangis jadi-jadinya. Kenapa? Karena malam itu beliau tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, dan beliau alhamdulillah biidznillah tidak pernah lepas sholat tahajud setiap malamnya. Tapi pada malam itu beliau tidak sempat sholat tahajud karena memang bangunnya pas ketika adzan subuh, karena mungkin kita semua pada kecapean. Maka beliau tuh nangis dan merasa, dosa apa saya ini gitu ya, dosa apa saya ini. Dan kita sebagai ya putra putrinya, anak-anaknya juga ikut terharu gitu ya, begitu menjaganya sholat malam sampai beliau nangis jadi-jadinya, dan itu nangis depan anak-anaknya, menantu-menantunya. Nah, mudah-mudahan saya, ya, anak-anaknya dan juga kita semua juga memiliki perasaan yang sama sebagaimana beliau rasakan gitu. Begitu berharganya sholat malam itu, begitu luar biasanya sholat malam itu dalam pandangan beliau. Dan begitu juga para sahabat Nabi tentunya, para tabi'in juga tentunya, para tabi'ut tabi'in dan juga para salafus saleh pastinya menjadikan sholat malam seakan-akan itu menjadi sebuah kepentingan yang luar biasa. Bahkan kalau meninggalkan satu malam pun membuat mereka menangis. Mudah-mudahan ya kita terus belajar kepada orang-orang hebat, orang-orang salafus saleh, para ulama terkemuka, para imam, para sahabat. Dan mudah-mudahan walaupun tidak seperti beliau, kita karena mencintainya kelak dikumpulkan di surganya bersama beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.